Shalom. Nggak perlu bersedih hati, seberapapun kita, tandanya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh ada beribadah itu bukan karena gagah dan kuat kita. Bukan karena kehebatan kita. Nggak usah malu. Itu karena Tuhan yang menggerakkan semuanya. Amin. Dan hari ini seperti tema yang diberikan kepada saya yaitu forgiveness. Saya mau membacakan dari tema ayat pilihannya. Yaitu di Kolose 3 ayat 12 terlebih dahulu. Poin utamanya ayat 13 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saya mau perjelas, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita boleh mengenal Tuhan itu karena pilihan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Di dalam Tuhan ada penyertaan. Di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan ada masa depan. Kalau orang dunia menganggap bahwa masa depan itu harus dikejar dengan susah payah. Tetapi Tuhan berkata, renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau beruntung. Ya kita salah satunya ya beribadah. Wah Pak, yang lainnya pada main tuh Pak. Wah sekarang semua pada nongkrong di kafe, ya kan? Saya nggak anti nongkrong di kafe. Semalam pun saya nongkrong di kafe. Sama Bang Markus, sama Bang Riko. Saya telepon Bang Yosep. Saya lagi di kafe. Tapi bukan berarti, wah gak kudus, bukan. Tapi hati kami selalu mengarah kepada Tuhan. Karena apa? Saya sangat bangga, saya boleh dipilih sebagai hamba Tuhan. Saya boleh dipilih sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saya sangat bangga. Kalau boleh dibilang, dulu keinginan saya adalah seperti Popeye the Sailor Man, seorang pelaut. Wah, saya lihat seorang pelaut itu, uangnya itu kayak gak pernah habis-habisnya. Kalau kita uang 100.000 itu di kantong, di dompet, ya kan? Wah, kalau pelaut itu saya lihat setiap pelaut kalau ngeluarin dari sakunya aja sudah merah semua. Iya kan? Lah, yang di dompet warna apa ini? Kalau di kantongnya merah semua. Iya kan? Karena itu saya ingin jadi pelaut. Supaya uangnya banyak. Tapi ternyata waktu saya dipilih sebagai hambanya Tuhan, saya baru tahu jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari apa yang saya harapkan dulu. Jadi kalau kita bisa beribadah di tempat ini, 1-2 orang kita harus mengucap syukur. Jangan, wah aku jadi orang aneh. Enggak, kita umat pilihan. Amin. Kalian adalah umat pilihan. Karena enggak semua orang mempunyai hati seperti kalian. Amin. Di ayat 13 dikatakan, next. Bersabarlah kamu terhadap seorang yang lain. Bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain.
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi mengampuni itu perintah. Bukan sebuah tulisan, mengampuni itu perintah. Sekarang saya mau tanya, jujur dari hati kalian. Nggak usah yang, wah supaya dilihat rohani, supaya dilihat Kristen. Ya, kalau disakiti sakit nggak? Hah? Yang keras dong suara, ini anak youth apa kaum lansia? Oh iya, usianya berapa ini? 80 berapa? Oh enggak ya? Sakit nggak? Sakit. Marah nggak? Dongkol nggak? Dongkol kan? Banget. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau bisa membalas, puas nggak? Loh, jujur. Siapa yang puas di tempat ini? Angkat tangan. Oh, aduh. Semuanya puas. Oh, yang di belakang apalagi Devin. Oh, yang sering dibully teman-temannya. Kalau bisa membalas, saya sangat puas. Iya kan? Gak apa-apa, jujur aja. Saya juga pernah marah, saya pernah jengkel, saya pernah disakiti. Bahkan satu ketika karena saking jengkelnya, sampai ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Sampai saya berkata di depan istri saya, Tuhan, saya ngomong kenceng-kenceng. Kalau gak ada neraka Tuhan, udah tak bunuh orang itu. Jengkel Tuhan, sakit Tuhan. Kalau gak ada neraka Tuhan, gak ada dosa. Udah mati dia. Wah, jengkel rasanya. Dan seakan-akan kalau bisa membalas, rasanya plong gitu, betul enggak? Senang gitu ya. Wah, kalau kita difitnah, kemudian yang memfitnah kita kena petaka. Wow, puas rasanya. Ya kan? Wah, kalau bisa Tuhan, dia ketabrak becak. Kalau bisa Tuhan, dia bisa kena kulit pisang lalu jatuh ke sungai Kapuas. Hilang. Wah. Iya kan? Betul enggak? Kalau kita disakiti orang, waduh Tuhan kalau bisa dia tertabrak mobil. Iya kan? Kalau udah sakit. Itu dunia. Saya mau kasih ilustrasi buat kalian. Saya bawa oleh-oleh, bukan dari Xiaomi. Saya enggak bawa HP untuk hadiah, enggak. Saya bawa gelas ini. Firman Tuhan dikatakan, apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Gelas ini ibarat hati kita. Ada banyak yang indah, anggap aja ini emas. Kalau di belakangnya Mas Yahya, ya kan? Loh, iya kan, saya di belakangnya gelas ini kan, bagi kalian. Kalau bagi saya, dia di depan saya. Iya kan? Ini emas. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Kalau kita disakiti, yang sakit siapa? Apa? Mata kita? Otak kita? Pikiran kita? Atau jempol kita? Jempol kaki? Enggak kan? Hati kan? Nah, seperti inilah. Banyak di dunia, banyak orang-orang yang sering menyakiti kita. Satu goresan, terluka. Dua goresan, 3, 4, 5. Semua banyak menyakiti kita. Sampai semuanya itu tidak terlihat lagi keindahan dari hal yang indah di dalamnya. Banyak.
Apalagi kalau kita mengingat sakit hati, tambah satu goresan lagi. Kita mengingat lagi, tambah satu goresan lagi. Kita mengingat lagi, tambah satu goresan lagi. Hal yang indah tadi berubah jadi gelap, buruk, ya kan? Dan gak baik. Ya kan? Karena itu kita butuh kasih Tuhan. Kita butuh Kristus yang menghapus semuanya. Jadi bersih lagi. Amin. Jadi saya mau katakan kepada kalian, pengampunan itu bukan untuk mengenakan, bukan untuk menyenangkan, bukan untuk membahagiakan orang yang kita sakiti. Tidak. Justru pengampunan itu membawa hidup kita menjadi lebih bersih. Terkadang kita merasa kalau kita disakiti, kita dilukai, kita difitnah, kita ditipu, kita dimarahin. Seakan-akan membalas mereka, itu yang menghapus luka di hati kita. Tidak. Ketika kalian memilih untuk membalas mereka, ketika kalian ingin menghancurkan hidup mereka, justru bertambah goresan di hati kita. Karena tanpa melepaskan pengampunan, rasa benci, dendam itu masih ada melekat. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini laki tapi suka rambutnya panjang. Kalau ditanya, ya saya pingin seperti Yesus, rambut saya panjang. Saya pingin lebih stylish, dia selalu pakai topi koboi. Tapi suatu ketika waktu ada seminar tentang gambar diri, pemulihan gambar diri. Akhirnya dia singkapkan bajunya. Dia buka, dia perlihatkan telinganya. Telinga sebelah kanan hilang. Dia berkata, selama ini saya menutupi telinga saya. Karena itu kenapa rambut saya panjang. Dia sudah tua, usia hampir 70. Selama ini saya melayani Tuhan, saya selalu menutupi luka ini. Karena luka ini membuat luka hati saya lebih perih. Karena yang memotong telinga ini adalah papa saya sendiri. Bayangkan, seolah-olah bisa menghilangkan rasa luka itu, ditutup. Papanya sudah meninggal lama. Papanya sudah tidak ada lama. Tetapi luka itu masih membekas. Luka itu masih ada dan luka itu terlalu dalam. Sehingga dia berkata, saya selalu menutupi ini supaya saya tidak melihat luka hati saya. Tetapi selama saya menutupi luka ini, selama itu pula saya makin benci kepada papa saya. Luka itu makin ada, luka itu makin dalam. Jadi perlu kita ketahui, kalau kita lagi jengkel, kita benci. Bahkan sama orang tua kita sendiri. Kita benci. Mungkin bukan sama teman. Kita pernah disakiti, kita pernah dipermalukan, kita pernah dihina. Saya pernah melepaskan pengampunan yang saya pendam dari SMP. Kelas 1.
sampai saya bekerja. Baru saya lepaskan pengampunan. Karena apa? Satu ketika saya ambil spidol, saya mau isi dengan tinta karena spidolnya habis. Kemudian tinta itu tumpah di sofa. Dan mama saya menghajar saya. Saya dihajar mati-matian. Saya benci kepada orang tua saya. Seakan-akan saya tidak ada harganya. Justru sofa lebih berharga daripada anaknya. Saya benci. Setiap lihat sofa saya selalu ingat kejadian itu. Bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. 20 tahun, hampir 20 tahun saya benci kepada mama saya. Setiap lihat sofa, saya selalu benci. Karena itu saya nggak mau di ruang tamu saya ada sofa. Saya nggak mau ruang tamu saya yang ada kursi. Karena saya sakit hati. Saya bilang, udah nggak zamannya pakai sofa, udah nggak zamannya rumah pakai kursi tamu. Enggak, semua nongkrong di kafe menutupi sakit hati. Tapi ketika saya dipulihkan, saya mengampuni. Saudaraku yang kasih, my brother, my sister, seluka apa hatimu, jangan coba tutupi. Seluka apa hatimu, jangan coba kamu menggantikan dengan berbagai macam cara supaya nggak terlihat. No. Jalan satu-satunya, kalian melepaskan pengampunan. Karena dengan melepaskan pengampunan, justru kalian mengembalikan hati kalian menjadi lebih murni, lebih bersih, lebih baik, dan enak dilihat. Mari. Jangan tutupi dengan penampilan. Jangan tutupi dengan harta kalian. Tidak bisa. Yang ada makin luka. Makin benci. Selalu ingat. Setiap kali ingat selalu bertambah benci. Bertambah coretan-coretan. Mari saat ini. Mungkin ada luka di dalam diri kita. Mungkin ada kecewa terhadap orang tua kita. Lepaskan pengampunan. Saya perlu kasih tahu, selama saya membenci mama saya, selama saya membenci orang tua saya, hidup saya tidak lebih baik. Saya berusaha bagaimanapun, hidup saya tidak lebih baik. Yang saya dapati adalah semuanya terasa berat, capek. Hidup ini gak ada artinya. Tetapi ketika saya melepaskan pengampunan, saya mulai melihat kebaikan Tuhan. Saya mulai dipakai Tuhan lebih lagi. Saya mulai dibawa Tuhan melihat mujizat satu kepada mujizat yang lain. Saya mulai dibawa Tuhan kepada tanggung jawab satu kepada tanggung jawab yang lain. Saya dibawa yang lebih baik dan lebih baik. Selama kita gak bisa melepaskan pengampunan, semakin dalam kita jauh, turun ke dalam lembah yang paling gelap di dalam kehidupan kita. Engkau boleh nutupi dengan senyum kalian, dengan ketawa kalian. Engkau boleh menutupi dengan penampilan kalian. Tapi ketika kalian tidak melepaskan pengampunan, hal yang indah di dalam hati kalian tidak akan terlihat. Hal yang indah di dalam hati kalian tidak bisa terpancar. Dan hidup kalian akan terus terpuruk dan terpuruk. Lepaskan pengampunan. Sejahat apapun orang tua kalian, seburuk apapun
orang-orang yang melukai kalian. Ingat, pengampunan bukan membuat mereka lebih baik, tapi membuat kita jauh lebih baik. Amin. Pengampunan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Makanya Tuhan perintahkan, ampuni. Yesus melakukan pengampunan. Ketika di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Tuhan Yesus gak mau hatinya dikotori. Ketika dia melepaskan pengampunan, dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kunci sorga dan dunia, segala kuasa baik di seluruh dunia maupun di sorga ada di dalam genggaman Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia melepaskan pengampunan. Yesus aja melepaskan pengampunan. Dia diludahin, dia dicambuk. Dia difitnah. Tahu siapa yang memfitnah dia? Satu hari sebelumnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan anak keledai. Orang itu berkata, Hosana bagi raja. Hosana bagi raja. Di hari berikutnya, besoknya, dia berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Wah, satu hari orang itu menyanjung Yesus. Di hari berikutnya mengutuki Yesus. Amin. Jadi pengampunan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Lepaskan pengampunannya. Kalau engkau melepaskan pengampunan, saya percaya engkau tidak akan hidup di dalam ketakutan, di dalam dendam, amarah yang membawa engkau terpuruk sepanjang hidup kalian. Tapi kalau engkau mengharapkan balas dendam supaya hatimu bersih, hatimu sukacita, hatimu senang, hatimu terpuaskan, tidak ada ceritanya. Yang ada kita makin liar, makin ganas karena ingin membalas lebih jahat lagi, lebih jahat lagi. Kita sering lihat kan di sosmed, ya kan? Karena dibully, yang membuli itu dibunuh. Yang satunya cuma dengan perkataan, yang satu dengan tindakan. Karena dia ingin memuaskan hatinya. Gak ada yang terpuaskan ketika kita ingin membalas dendam. Gak ada yang terpuaskan. Yang ada adalah rasa kurang. Yang seharusnya yang harus kita lakukan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saya minta worship leader singer maju ke depan, main musik maju ke depan. Mari, hari ini kita terus melepaskan pengampunan. Karena pengampunan membersihkan hati kita, bukan hati orang lain. Oh enak dia kalau saya ampuni, enak benar dia. Kalau saya memaafkan dia, wah beruntung dia kalau saya bisa mengampuni. Tidak. Yang beruntung adalah kita sendiri. Yang menikmati kebaikan adalah kita sendiri. Yang menikmati kekuatan pemulihan adalah hati kita sendiri. Yang merasakan masa depan kita penuh dengan harapan, itu hati kita sendiri dan hidup kita sendiri. Amin. Jadi sejahat apapun orang menyakiti kita, jalan satu-satunya, lepaskan pengampunan.
Saya nggak tahu sesakit apa hati kalian terhadap orang tua, terhadap hidup ini, terhadap orang-orang sekitar kalian. Tapi yang saya tahu, ketika saya melepaskan pengampunan, justru sayalah yang mengalami kebaikan Tuhan. Justru sayalah yang merasa keberuntungan. Sayalah yang bersuka cita, saya yang mengucap syukur ketika saya melepaskan pengampunan. Kalau saya nggak melepaskan pengampunan, saya mungkin nggak bisa di sini. Saya mungkin nggak ada di sini. Mungkin saya nggak bisa jadi berkat. Tetapi karena saya memilih untuk melepaskan pengampunan, maka kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan saya. Amin.